Perkenalkan, kami kelompok 8 Botani kelas 1-2 mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akar. Kami yang beranggotakan Hartati Insani Syahan NIM 210205078, Happy Simanjuntak NIM 210205079, Anggun Putri Sinurat NIM 210205061, Mira Arvitalia Sari NIM 210205067, Resti Jantilase 210205098, Indah Putri Mawadah NIM 210205080. Berikut penjelasan materi kami. Saya, Hartati Insani, akan menjelaskan tentang tanaman pinang. Tanaman pinang atau Areca ketu merupakan salah satu dari jenis tumbuhan yang memiliki banyak kegunaan, antara lain untuk dikonsumsi, bahan industri kosmetika, kesehatan, dan bahan pewarnaan pada industri tekstil. Dilihat dari jenis akarnya, pinang termasuk tanaman monokotil, sebab akar pinang merupakan akar serabut yang mirip dengan akar pohon kelapa. Pinang merupakan tumbuhan palma famili Arecaceae yang tingginya dapat mencapai 12-30 meter, berakar serabut berwarna putih, batang tegak lurus bergaris tengah 15-20 cm, tidak bercabang dengan bekas daun yang lepas terlihat jelas. Di dalam akar pinang terkandung senyawa bernama guvasin yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan sistem tubuh yang meningkat, bisa dipastikan terbebas dari serangan virus dan penyakit. Saya, Happy Simanjuntak, akan menjelaskan tentang tanaman serai. Tanaman serai atau serai dengan nama latin Cymbopogon citratus dengan famili Poaceae merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai bumbu dapur. Tanaman ini begitu khas sehingga sering dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk mengusir nyamuk. Tanaman ini juga ditanam oleh masyarakat sebagai tanaman obat di pekarangan rumah. Jenis dari akar serai yaitu akar serabut yang berimpang pendek. Struktur akarnya, sistem perakaran tanaman serai memiliki akar yang besar. Morfologi akarnya merupakan jenis akar serabut yang berimpang pendek dan akarnya berwarna coklat muda. Batang tanaman serai bergerombol dan berumbi serta lunak dan berongga. Fungsi dari akar serai, terlepas dari batang yang sering digunakan, ternyata akar serai juga memiliki banyak manfaat seperti untuk mengobati masuk angin, menghangatkan tubuh, meredakan tenggorokan kering, dan perut kembung. Karena di dalam akar serai mengandung minyak atsiri. Saya, Anggun Putri Honesti Sinurat, akan menjelaskan tentang tanaman rumput teki. Tanaman rumput teki atau dengan nama latin Cyperus rotundus dengan famili Cyperaceae merupakan salah satu tumbuhan yang lebih dikenal sebagai gulma karena keberadaannya sering mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Rumput ini dapat tumbuh di berbagai lahan, misalnya persawahan, perkebunan yang memiliki kondisi kering atau basah. Akan tetapi, rumput teki biasanya tumbuh di sekitar tanaman pertanian. Meski masuk ke dalam kelompok rumputan gulma, pada dasarnya rumput teki adalah tumbuhan dengan struktur lengkap. Jika diamati, rumput ini sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan biji dan bunga. Rumput teki mempunyai sistem perakaran berupa akar serabut. Akar jenis ini mempunyai banyak percabangan yang disertai rambut-rambut halus pada setiap helaian akarnya. Pertumbuhan akar serabut pada rumput teki memanjang dan menyebar secara merata di dalam tanah. Rumput teki memiliki struktur morfologi yang mudah dikenali karena memiliki ciri lain dibanding jenis rumput lain. Tumbuhan ini memiliki batang berukuran kecil dan panjang dengan bunga pada bagian ujungnya. Berdasarkan sistem klasifikasinya, morfologi rumput teki dapat dibagi menjadi akar atau umbi, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar dari rumput teki juga dapat membantu mengobati penyakit mental dan psikofis. Rumput ini dapat memberikan efek menenangkan. Kini saya akan menjelaskan salah satu jenis tanaman, yaitu tanaman pandan. Perkenalkan, nama saya Resti Jantilase, NIM 210205098. Pandan wangi atau biasa disebut pandan
adalah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan komponen penting. Nama latin dari tanaman pandan yaitu Pandanus amarylifolius. Tanaman daun pandan ini pada umumnya memiliki daun memanjang dengan bagian tepi bergerigi, perakaran tunjang dan menopang. Buah pandan tersusun dalam satu karangan yang berbentuk bulat. Sedangkan jenis akar tanaman pandan, akarnya besar dan memiliki akar tunggang yang menopang tumbuhan ini bila telah cukup besar. Daunnya memanjang seperti daun palem dan tersusun secara roset yang rapat. Panjangnya dapat mencapai 60 cm. Beberapa varietas memiliki tepi daun yang bergerigi. Struktur dan fungsi dari tanaman akar pandan merupakan akar yang digunakan tumbuhan untuk bernafas karena daun pandan pada tanaman ini digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Akar tunggang akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat hara dan air dari dalam tanah menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai penopang batang, pernapasan, dan juga tempat menyimpan cadangan jenis makanan bagi beberapa jenis tumbuhan. Saya Mira Arvitalia Sari dengan NIM 210205067 akan menjelaskan tanaman salam koja. Nama tanaman salam koja atau bisa disebut daun kari. Daun kari adalah bagian daun dari tanaman yang telah digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Daun ini dikenal dengan nama latin Murraya koenegi. Daun kari kaya akan zat-zat seperti alkaloid, glikosida, dan senyawa fenolik. Jenis akar salam koja atau daun kari yaitu akar serabut. Struktur akar daun koja memiliki akar serabut yang berukuran pendek dan berwarna coklat muda. Fungsi akar dari daun koja yaitu untuk mengobati penyakit ginjal. Selain itu, kegunaan daun kari yang cukup penting adalah dapat melarutkan penumpukan kalsium dalam tubuh yang menyebabkan jaringan sendi dan arteri menjadi keras dan tidak dapat diserap oleh tubuh sehingga terbentuknya batu ginjal. Saya Indah Putri Mawarda akan menjelaskan tanaman padi. Tanaman padi dengan nama latin Orja sativa. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam berabadan. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga genus yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang migrasi dari daratan Asia. Jenis dari akar padi yaitu akar seminar yang tumbuh dari radikula atau akar primer pada saat berkecambuh dan akar adiventitif atau akar sekunder yang bercabang dan tumbuh dari buku batang muda bagian bawah. Struktur akar padi terdiri dari akar tunggang yaitu akar yang tumbuh pada saat benih berkecambah, akar serabut yaitu akar yang tumbuh dari akar tunggang setelah tanaman berumur 5-6 hari. Fungsi akar padi selain bagian padi yang berperan untuk menyerap zat makanan dan air dari dalam tanah, juga untuk bernapas dan menopang batang untuk tetap tegak.